Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yanti, kita mulai dari pertanyaan yang terkait dengan modul-modul yang sudah dipelajari ya. Jadi eh, untuk mengawali itu silahkan dicoba dulu, di-share modul perangkat pembelajaran yang PBL-nya saja. Ya, siapa? Yang saya yang pertama, silahkan Ibu jelaskan ke saya. Ini perangkat pembelajaran ini disusun didasarkan pada teori belajar apa ya, Bu? Eh, Behavioristik, Bapak. Bisa dijelaskan itu. Karena di sini Behavioristik itu ya, gimana? konsep behavioristik itu adalah untuk mengalami perubahan bentuk perilaku peserta didik Bapak ke arah yang lebih baik. Baik, coba jelaskan teori-teori belajar yang lain apa saja. Yang pertama behavioristik, kemudian ada kognitif, kemudian ada humanistik, terus juga ada apa namanya tuh konstruktif. Dan yang terakhir yaitu teori tentang belajar sosial. Satu-satu dijelaskan. Siap, Silakan. siap Bapak. Teori behavioristik itu adalah konsep pemahaman teori yang mengalami perubahan kepada peserta didik untuk menjadi lebih baik. Salah satu contohnya yaitu dengan pemberian tugas Bapak. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kognitif, di mana lebih menekankan kepada mencakup aspek emosi belajar siswa atau aspek emosi siswa. Yang ketiga, teori humanistik, yaitu yang dimana teori tersebut yang menjadi objeknya itu siswa dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian, baru tiga ya Pak ya. Yang Ya. keempat, yaitu teori konstruktif, yang dimana lebih ke apa namanya tuh menilainya lebih ke prosesnya gitu Pak. Yang dinilai itu lebih ke proses. Kemudian yang kelima yaitu apa namanya tuh teori belajar sosial, yang dimana itu lebih ke eh, lebih mengamati Pak terhadap pengamatan orang lain. Begitu Bapak. Silakan jelaskan apa itu tujuan pembelajaran dan apa itu alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah ketercapaian Pak dari eh, tujuan pembelajaran itu ketercapaian yang akan dituju pada saat proses pembelajaran. Kemudian kalau alur pembelajaran itu adalah proses yang harus dilalui pada tahapan-tahapan pembelajaran. Kalau bedanya PBL dengan PJBL apa? Kalau PBL itu lebih ke itu kan problem basic learning ya, lebih terhadap penggali permasalahan. Kalau project itu ada produk yang dihasilkan, Dengan tujuan. materi ajar dengan tujuan ajar. Ya, Ya. tujuan pembelajaran. Oh, dengan tujuan pembelajaran. Kalau materi ajar itu adalah sesuatu yang harus disampaikan kepada siswa. Tujuan pembelajaran yaitu dari materi tersebut ada hasil yang akan dicapai oleh siswa. Bolehkah antara materi dengan tujuan itu berbeda? Eh, enggak sih, Pak, Kenapa? karena tujuan pembelajaran itu lebih ke khusus ke materi yang akan diajarkan. Baik, berikutnya pertanyaan berikutnya. Jelaskan
yang Ibu ketahui tentang materi ajar esensial dan materi ajar advance. Materi ajar esensial yaitu lebih ke apa ya? Memberikan pemahaman konsep dasar terhadap peserta didik. Terus Kalau Edsan ya Pak? advance. Oh Advan. Kalau Advan mah materi ajar yang lebih ke tadi lebih ke peserta didik. Kalau Advan itu adalah lebih ke tujuannya Pak. Baik. Eh, Pernah mendengar istilah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognisi? Pernah nggak? Hmm, pernah Pak, pernah. Coba dijelasin. Kalau pengetahuan faktual berdasarkan fakta Bapak. Kalau konseptual yaitu lebih ke konsep. Kemudian kalau pengetahuan apa namanya tuh prosedural yaitu proses atau tahapan yang akan dilalui. Kemudian pengetahuan apa tadi itu satu lagi tuh Pak? Pengetahuan metakognitif. Kognisi, Ya, kognitif yaitu lebih ke metakognisi. oh iya, metakognitif yaitu lebih ke